Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Sehat? Sehat. Ya. Ini jurusan apa nih? PGSD. Ya. Apa tuh PGSD? Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ya. Oke, ada yang tahu saya ngampu mata kuliah apa? Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Oke, saya izin perkenalkan diri sedikit. Saya Abbas Oya, Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Saya linear untuk pendidikan bahasa Inggrisnya. Nah, kebetulan saya berada di home base Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Namun di sini saya ngajar PGSD untuk pendidikan bahasa Inggris. Nah, pendidikan bahasa Inggris ini kita akan membahas beberapa konsep dasar bagaimana kita berbicara, berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris pada umumnya, pada dasarnya. Nah, kemudian di pertemuan pertama ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita memulai perkuliahan, topik ataupun materi kita. Yang pertama, objektifnya, tujuan dari mata kuliah ini apa? Nah, di dalam RPS itu sendiri ada 4 yang harus dicapai. Yang pertama, attitude-nya. Attitude di sini bagaimana sikap kalian terhadap mata pelajaran bahasa Inggris ini, mata kuliah bahasa Inggris ini. Kemudian yang kedua, knowledge. Nah, apa aja yang akan kalian dapat dari pengetahuan nanti selama kita belajar bahasa Inggris itu. Nah, selanjutnya common skill. Common skill ini keterampilan umum. Nah, keterampilan umum di sini kalian bisa menggunakan bahasa Inggris secara umum. Sedangkan untuk spesifik skillnya di sini nanti diharapkan kalian untuk dapat berkomunikasi individu dengan teman sebaya, kemudian dengan dosen, dengan keluarga, ataupun dengan masyarakat di sekitarnya. Oke. Kemudian di kelas saya ini saya menggunakan metode pembelajaran flipped learning. Jadi flipped learning ini biasa disebut dengan flipped classroom. Di mana flipped learning ini membalikan pembelajaran, kelas pembelajaran. Jadi biasanya kalau kita belajarnya fokusnya di dalam kelas, namun dengan flipped learning ini kita tidak fokus lagi hanya di dalam kelas, tapi kombinasi dalam arti materi inti nanti kalian akan mempelajari di luar kelas. Jadi kalian akan belajar at home untuk materi-materi inti ataupun topik-topik khususnya. Nah, ketika di dalam kelas kalian akan melakukan aktivitas dalam arti berdiskusi, kemudian praktek dari konsep-konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi intinya untuk flipped learning ini kalian diharapkan untuk memiliki kemampuan awal sebelum masuk ke dalam kelas, seperti itu. Nah, kenapa saya menggunakan flipped learning ini? Nah, tujuannya nanti supaya apa? Supaya kalian karena yang pertama waktu kita simpel, kurang durasinya, kemudian supaya kalian tidak hanya belajar bahasa Inggris hanya di kelas tok, tapi kalian bisa kembangkan skill-skill bahasa Inggris itu di luar kelas. Nah, lewat model ini. Nah, kemudian dalam pembelajaran kita 1 semester nanti akan lebih banyak kita menggunakan video based learning, artinya video pembelajaran. Jadi sebelum masuk kelas, sebelum pertemuan, saya akan memberikan video pembelajaran yang akan kalian pelajari di rumah, di mana saja, intinya sebelum masuk kelas. Nah, dari video itu kalian bisa belajar, oh ini loh materi besok, oh ini loh yang harus dipelajari besok. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selain dari video apa aja yang kita lakukan nanti, saya juga sudah punya buku ini. Nanti saya akan share untuk filenya. Jadi kalian bisa baca-baca bukunya juga selain dari video itu. Kemudian source ataupun media lain, nanti kita akan menggunakan website seperti aplikasi seperti Duolingo, kemudian websitenya ada banyak nanti seperti British Council dan lain sebagainya. Itu untuk pengembangan skillnya nanti. Nah,
Nih yang paling menarik nih, dalam arti selama pembelajaran nanti setiap pertemuan saya akan memberikan tugas. Nah tugas ini saya lebih fokus ke video. Jadi kalian nanti setiap pertemuan, setiap topik itu kalian akan melakukan atau membuat tugas berupa atau berbentuk video dari topik itu. Misal pertemuan ini kita bahas tentang memperkenalkan diri. Nah tugasnya nanti bikin video memperkenalkan diri dengan presentasi di depan kamera dan lain sebagainya dengan versi kalian. Nah itu bentuk tugasnya. Nah kemudian untuk tes ya, untuk tesnya nanti kita untuk UTS saya lebih fokus ke speaking. Jadi nanti kita akan lisan untuk UTS-nya. Sedangkan untuk UAS-nya mungkin nanti writing. Nah untuk speaking ini diharapkan mulai dari sekarang kalian lebih giat lagi praktek bagaimana berkomunikasi bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah ketika nanti UTS kalian bisa. Dan yang paling penting kalau kalian sering mengerjakan tugas berbentuk video itu otomatis nanti untuk UTS-nya lancar gitu. Karena tidak terlepas dari apa yang ditugaskan atau apa yang kita pelajari selama perkuliahan untuk UTS-nya. Begitu tuh untuk UAS-nya. Nah selanjutnya apa aja sih yang akan kita bahas selama satu semester ini? Di sini saya sudah rangkum ada 10 topik ya, selama pembelajaran kita satu semester. Satu semester itu ada berapa pertemuan? Ada yang tahu? 16 pertemuan ya. Oke, 16 pertemuan itu kita akan berbentuk materi atau perkuliahan 14 pertemuan. Dan 2 pertemuan itu untuk UAS dan UTS. Nah, di topik pertama di sini introduce oneself. Kita akan bahas bagaimana memperkenalkan diri. Kemudian topik yang kedua how to greet someone. Jadi bagaimana kalian memperkenalkan greeting atau sapa seseorang. Kemudian topik ketiga describing people, mendeskripsikan orang. Dalam arti kita bisa mendeskripsikan teman sebaya, kemudian dosen, keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Nah kemudian selanjutnya talking about speech. Nah talking about speech ini kita akan bahas di dalam bahasa Inggris itu ada 8 speech. Jadi ada 8 part of speech dan itu akan kita bahas nanti. Kemudian selanjutnya telling about ownership. Jadi kita akan bahas kalau dalam bahasa Indonesia ya. Saya punya buku, saya punya kucing, saya punya ibu, saya punya pacar dan lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Inggris itu berbeda. Berbeda dalam arti penggunaan bahasanya berbeda. Kita bisa menggunakan pakai ini, pakai itu. Itu dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian selanjutnya telling about personality. Personality here kita akan membahas tentang personality dari diri kita. Kita ini seperti apa sih? Misal saya ini orangnya disiplin, easygoing dan lain sebagainya. Nah selanjutnya telling about feeling. Di sini perasaan, bagaimana mengungkapkan sebuah perasaan ataupun emosi kita. Kemudian telling about happening now, bagaimana kita mengatakan yang sedang terjadi. Misal kita sedang ngapain sekarang? Ada yang tahu? Sedang belajar. Kita sedang belajar. Nah bahasa Indonesia itu gampang, kita sedang belajar, udah toh. Tapi dalam bahasa Inggris itu berbeda penggunaannya. Nah itu yang akan kita bahas nanti. Nah selanjutnya telling about school day, kita akan bahas bagaimana aktivitas selama sekolah ataupun perkuliahan. Kemudian the last itu telling about achievement. Nah telling about achievement ini bagaimana pencapaian dari sesuatu yang kita lakukan. Nah ini itu untuk topik ataupun materi yang akan kita bahas selama satu semester. Nah dari 10 topik ini tentu turunannya dari 4 CPA tadi. Ada sikap, terus pengetahuan, common skill, terus specific skill dan lain sebagainya. Nah
Oke, nih tolong diperhatikan yang masih pegang HP nih. Oke, dalam mata kuliah saya, kelas saya ya khususnya, saya tidak tahu kelas yang lain itu seperti apa. Yang jelas di dalam mata kuliah saya untuk khususnya pendidikan bahasa Inggris itu ada aturannya. Jadi rules. Ketika kalian masuk dalam STKIP Harapan 5 ada aturannya. Apa aturannya? Yang mungkin harus daftar dulu, harus bayar dulu, ataupun yang boy-boy nih. Jadi rambutnya harus cukur rapi dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah aturan. Sama ketika you masuk dalam IMAC class, we have rules. Jadi ini bukan aturan saya, tapi aturan untuk kita bersama. Oke, the first one ya, no speak, no score. Oke, kalau nggak ngomong, nggak dapat nilai. Very good. Jadi kalau nggak aktif dalam kelas saya nggak dapat nilai you. Jadi diharapkan untuk setiap pertemuan itu, mau saya tanya, mau saya tidak tanya, kalian harus speak. Nah di sini speak di situ aktif, bukan ngerumpi ya, cowok-cowok, cewek-cewek, bukan ngerumpi, tapi aktif. Nah kemudian dari skor ini kira-kira masuknya nanti apa? Tentu untuk penilaian, selain dari tugas, UAS, dan lain sebagainya itu. Nah kemudian lateness in 10 minutes. Ada yang tahu? Oke, keterlambatan 10 menit. Saya sudah mengajar di STKIP Harapan 5 dari 2020 untuk bahasa Inggris. Artinya selama saya melakukan pembelajaran ataupun mengajar, saya selalu menerapkan ini. Jadi keterlambatan hanya 10 menit. Lewat 10 menit bagaimana saya get out of my class? Alasannya kalau saya tidur, oh sorry, atau jauh, saya lebih jauh, saya dari gunung sana sangat jauh. Jadi alasannya harus logis. Jadi 10 menit diharapkan you harus on time in my class. Gitu, paham ya? Atau ada ini mau debat terkait keterlambatan? Hah? Oke, deal ya? Oke, selanjutnya no bad words. Artinya saya nggak tahu, harapan saya di jurusan pendidikan guru sekolah dasar ya, kalian baru, jadi kita hindari bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Apalagi kalau sekarang jing, oke. Kita hindari seperti itu. Motherfucking, shit dan lain sebagainya. Kita hindari di dalam kelas saya. After that atau out of the class silahkan kalian gunakan sesuka hati kalian. Tapi in my class don't use the bad word. Paham ya? Paham, Pak. Oke, nih paling penting nih, yang suka Facebookan, IG-an selama pembelajaran, no phone in my class. Jadi tidak ada tidak ada telepon atau HP dalam kelas saya. Dalam arti bukan berarti nggak boleh bawa ponsel ya, bisa. Tapi selama pembelajaran tidak ada diwajibkan untuk menggunakan ponsel, kecuali saya suruh. Misal ketika kita sedang kerjain tugas, susah untuk cari kosakata dan lain sebagainya, maka kita gunakan phone tadi. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, dari 4 rules ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau sejauh ini ada pertanyaan nggak? Mau didiskusikan nggak? Hah? Tidak. Nggak ada? Ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada, pulang aja kali ya? Hah? Pulang? Oke. Nah, di pertemuan pertama ini kita langsung pada materi. Seperti topik yang tadi, so kita lanjut di topik about introduce concept. Bagaimana kita memperkenalkan diri, entah kepada teman, keluarga dan siapapun. Nah, di topik ini kita akan bahas tentang do dan das. Oke, my question is, siapa yang pernah dengar do and das? Ada yang tahu? What is do and das? Oke, please. Subjek orang pertama, kedua, tiga jamak, yaitu I, you, they, we. Oke, subjek orang pertama, Kedua, tiga jamak, yaitu I, you, they, we. oke, good. Very good. Your name please. Surya Stuti. Oke, yang lain? Oke, come on.
Ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke. Ya, that's right. Jadi do dan does ini dalam bahasa Inggris itu kalau kita simpelkan itu helping verb. Jadi kata kerja bantu dalam arti untuk membuat sebuah pernyataan atau kalimat, kemudian untuk membuat pertanyaan. Oke, dalam do and does ini seperti yang disampaikan tadi bahwa do itu pasangannya, istilah pasangannya, pasangannya I, kemudian you, kemudian they, kemudian they. Sedangkan does itu pasangannya she, it. Paham ya sejauh ini ya? Oke, yakin saya pintar, kalian pintar semua. Oke, nah dalam do and does ini kegunaannya apa aja sih? Nah di sini kita sampaikan ada positif dan negatif. Nah positif itu kalimatnya tidak ada yang positif, kalimatnya di situ rumusnya subject plus do or does, kemudian plus infinitive. Itu untuk subjeknya, formulanya. Nah bagaimana contohnya di sini? We do study English. Kita belajar bahasa Inggris. Itu penggunaan do untuk yang positif. Nah, selain dari itu untuk do, kira-kira untuk does ada yang tahu? Ayo, please. She does study English. She does study English. What is your name, please? Ika. Ika, oke, thank you Ika. Oke, nah itu untuk kalimat positif. Oke, the next is negative. Negative here, the formula is subject plus do plus does, do or does plus infinitive plus not plus infinitive. Jadi subjeknya dulu, kemudian do or does, kemudian ditambahkan not. Jadi ada perbedaan ini. Nah, contoh yang saya berikan di sini, he does not come to class. Dia tidak datang di kelas. Oke, itu untuk he. Kira-kira ada yang lain nggak? Ada yang bisa bantu saya? Berikan satu contoh lagi penambahan. Untuk yang negatif, nih, he does not come to the class. Dia tidak datang ke kelas. Sepertinya simple. Yang positif tadi tinggal ditambahkan not. Nah, yang tadi yang bikin kalimat tadi tinggal ditambahkan not setelah do atau does. Ya. Ayo, nggak ada? Hah? Apa? Nggak ada nih? Yakin? Oke, semangat dong. Oke, saya kasih contoh lain kalau gitu. Mr. Abbas does not speak English. Mr. Abbas tidak berbicara bahasa Inggris. Nah, does itu Mr. Abbas masuk di mana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Mr. Abbas itu sebagai apa? Kalau dalam subjek. Dalam subjeknya sebagai apa? He. Very good. Ya itu. Nah, jadi tidak serta-merta kita menggunakan she, he, it. Tapi kita bisa menggunakan nama orang juga. Begitu ya? Paham? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut untuk ini. Sekarang interrogatif. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau do dan does itu bisa untuk membuat sebuah kalimat atau penggunaannya untuk membuat kalimat apakah. Kalau biasanya kita tulis itu apakah. Kalau apakah, jawabannya kalau dalam bahasa Indonesia ya, tidak, ya kan? Nah, dalam bahasa Inggris kalau butuh jawaban yes or no, maka kita menggunakan do and does. Oke, do and does ya. Nah, di situ formulanya do or does plus subject plus infinitive. Kemudian untuk kalimatnya atau questionnya, do you study English? Oke, how to say in English? How to say in Indonesia? Apakah kamu belajar bahasa Inggris? Oke, jadi kalau tadi do-nya setelah subjek, tapi kalau sekarang do-nya di depan. Awalnya
No, I don't. Nah, sekarang menggunakan does. Ayo. Itu kan do. Kalau does, ayo. Kalimatnya menggunakan does. Ada yang bisa nggak? Yes. Ayo, ayo. Ayo, siapa? Angkat tangan dong. Penggunaan does. Siapa? Ayo, silakan. Does she study English? Does si Study English. does, saya tulis ya. Biar temannya bisa lihat. Does si study English. Ya. Nah, does si study English. Perbedaan itu sama ini apa? Ada yang tahu? Pertama, kata does sama Do. Yang Kemudian? kedua kata you dan she. kata you dan she. Nah, kita kembali lagi. Kalau kita menggunakan orang pertama, orang kedua, kemudian orang ketiga jamak, kita pakai do. Kalau untuk orang ketiga tunggal, kita pakai does. Very good. Paham ya? Ya, Oke, ada yang mau kasih lagi satu? Ayo dong. Hah? Ada? Tapi udah paham semuanya? Paham ya? Oke. Nah, let's begin. Oke, di sini saya sudah membuat pizza. Kemudian di setiap sudutnya, every cornernya, dia ada poin. This is about me. Ini tentang saya, tentang kehidupan saya, ataupun mendeskripsikan tentang saya. Oke, so I want you. Saat ini kalian itu just the question. Buat sebuah pertanyaan dengan jawabannya itu yes, tapi harus sesuai dengan yang ada di dalam tabel ini ya. Misal di sini ada Abbas, kemudian festival, English, kemudian cat, kemudian 1 and 2. Oke. Paham nggak? Oke, clue-nya paham ya? Oke, ayo. Siapa yang mau duluan? Oke. Cuma 2 nih. Yang lain pulang yuk. Oke, dia dulu. Does your name Mr. Abbas? 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 Oke, saya tulis ya. Yes. Does your name Mr. Abbas? Yang lain selain dari yang bertanya, benar nggak pertanyaannya? No. Hah? No. Seharusnya pakai do you name Mr. Abbas? Hah? Do you name Mr. Abbas? Mr. Abbas? Oke, kita tampung dulu ya. Do you name Mr. Abbas? Oke. Yang lain ada yang berbeda? Oke, alasannya. Your name please, lupa tadi. Oke, Miss Ika. Oke, Miss Ika. Do you name Mr. Abbas? Kenapa bisa? Karena you itu pasangannya adalah you. You. Iya. Oke. Karena you ini pasangannya do ya. Nah, kalau das pasangannya si. Oke, kita kembali yang punya pertanyaan. Kenapa pakai das? Hah? Apa? Hah? Oke. Nah, ayo. Mungkin karena untuk nama orang itu dipakai das. Oke, karena untuk nama orang itu pakai das. Bisa ya? Oke. Saya kasih clue, bukan kasih clue ya. Kalau pertanyaan tertuju sama saya berarti saya orang kedua. Very good. Berarti you ya. You ya, sepakat ya? Ya, karena you sampai kalian nanya ke saya. Kalau saya nanyanya ke dia, ya. Saya nanya kamu ke dia. Oke, berarti pakai
Does he? Benar, very good. Nah, berarti kalau kalian nanya ke saya berarti you. Berarti kira-kira mana nih yang benar nih? Hah? Yes. Does atau do? Hah? Do ya, kita sepakat ya. Ada nanya ke saya. Do you and Mr. Abbas? Yes, I do. Berarti benar ya? Ya. Oke, jadi jawabannya adalah yes, I do. I do ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian kita coret nih. Berarti udah hilang ya. Ini udah hilang. Selanjutnya. Ada lagi? Ayo. Diam-diam boy. Saya. Oke, come on. Do you like speaking English? Do you like speaking English? Do you like speaking English? Tanya benar sih. Ya, benar dah. Thank you ya. Benar please. Rauda, very good, Rauda, thank you. Ya, do you like speak English? Yes, I do like speak English ya. Berarti benar ya. Ya, kita coret. Berarti tinggal 3. Oke, come on. Ya. Oh, tadi ini ya. Oke. Lupa saya. Ayo. Do you have two brother and one sister? Do you have? Two brother and one sister. Do you have 2 brothers and 1 sister? Almost, hampir. Ada. Yang belakang dulu. Do you have one brother and two sisters? Do you have 1 brother and 2 sister? Yes, very good. Yes, I have 1 brother and 2 sister. Ya, benar ya. Oke. Tinggal festival sama cat. Artinya paham ya bagaimana membuat kalimat ya. Iya, Pak. Oke. Jadi seperti itu. Bagaimana memperkenalkan diri itu tidak hanya my name is Mr. Abbas, I'm from Bima dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran kita menggunakan berbagai metode dan lain sebagainya. Yang penting tujuannya you can speak. Artinya you have to practice in class. Tujuannya biar kalian aktif dalam kelas. Jadi udah paham ya penggunaan do sama does? Paham, Pak. Oke. Any question? Mau question ya? Oke. Karena tidak ada pertanyaan untuk tugasnya, silakan seperti yang kita sepakati tadi, silakan bikin video, bikin seperti ini dulu, kemudian kalian akan membuat video presentasi videonya. My name is bla 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 dengan poin seperti ini. Tapi harus bikin seperti ini ya. Paham ya? Oke. Karena tidak ada pertanyaan